Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir PBA yang berjudul aplikasi pencarian kata dasar stemming bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Wahyu Oktavian, yang kedua Bayu Febrianto, yang ketiga Febrian Hari Prasetyo, saya sendiri, yang keempat Muhammad Awaludin. Oke, lanjut aja untuk penjelasannya. Yang pertama, stemming. Stemming merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam informasi retrieval atau IR. Tidak banyak algoritma yang dikhususkan untuk stemming bahasa Indonesia, dengan berbagai keterbatasan di dalamnya. Algoritma Porter salah satunya. Algoritma ini membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan stemming menggunakan algoritma Nazif dan Andriani. Namun, proses stemming menggunakan algoritma Porter memiliki presentasi keakuratan atau presisi lebih kecil dibandingkan dengan stemming menggunakan algoritma Nazif dan Andriani. Algoritma Nazif dan Andriani sebagai algoritma stemming untuk kelas berbahasa Indonesia yang memiliki kemampuan presentasi keakuratan atau presisi lebih baik dari algoritma lainnya. Algoritma ini sangat dibutuhkan dan menentukan dalam proses IR dalam dokumen Indonesia. Penjelasan stemming adalah salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan performa IR dengan cara mentransformasi kata-kata dalam sebuah dokumen teks ke bentuk kata dasarnya. Algoritma stemming untuk bahasa yang satu berbeda dengan algoritma stemming untuk bahasa lainnya. Contohnya, bahasa Inggris memiliki morfologi yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Sehingga algoritma stemming untuk kedua bahasa tersebut juga berbeda. Proses stemming pada teks bahasa Indonesia lebih rumit atau kompleks karena terdapat variasi imbuhan yang harus dibuang untuk mendapatkan root word atau kata dasar dari sebuah kata. Pada umumnya kata dasar pada bahasa Indonesia terdiri dari kombinasi antara berikut. Yang pertama, prefiks 1, prefiks 2, kata dasar, sufiks 3, sufiks 2, dan sufiks 1. Lalu tahapan-tahapan stemming. Stemming yang menggunakan algoritma Nazif dan Andriani memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, cari kata yang akan di sistem dalam kamus kata dasar. Jika sudah ditemukan, maka diasumsikan katanya adalah root word. Maka algoritma berhenti. Yang kedua, inflection suffix. Seperti kata-kata lah, kah, ku, mu, ataunya dibuang, kata imbuhan. Lalu jika berupa particles, seperti lah, kah, tah, ataupun, maka di langkah ini diulangi lagi untuk menghapus possessive pronouns, seperti ku, mu, ataunya, jika ada. Langkah selanjutnya adalah menghapus derivation suffix, seperti kata-kata penambahan i, an, atau kan. Jika kata ditemukan di kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak, maka ke langkah 3A. 3A, jika ada kata-kata an telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah k, maka kata k juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan, maka melakukan langkah selanjutnya, langkah 3B. Langkah 3B adalah akhiran yang dihapus seperti kata i, an, atau kan, dikembalikan, lalu lanjut ke langkah 4. Langkah keempat adalah menghapus derivation prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus, maka pergi ke langkah 4A. Jika tidak, maka pergi ke langkah 4B. Oke, dari 4A memeriksa tabel kombinasi awalan sampai akhiran yang tidak diizinkan. Jika ditemukan, maka algoritma berhenti. Dan jika tidak, maka lanjut ke langkah 4B. Langkah 4B adalah menentukan tipe awalan, kemudian menghapus awalan. Jika word belum juga ditemukan,
maka lakukanlah langkah kelima. Jika sudah, maka algoritma berhenti. Selanjutnya langkah kelima, melakukan recording. Jika semua langkah telah selesai tapi tidak juga berhasil, maka kata awal diasumsikan sebagai root word atau proses selesai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Awal. Silakan Mas Awal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan tambahan dari algoritma Nazif. Untuk mengatasi keterbatasan pada algoritma Nazif, maka ditambahkan aturan-aturan di bawah ini. Yang pertama ada aturan untuk reduplikasi. Jika kedua kata yang dihubungkan oleh kata penghubung adalah kata yang sama, maka root word atau bentuk tunggalnya adalah bentuk tunggalnya. Contoh buku-buku, root word-nya adalah buku. Kata lain misalnya bolak-balik, berbalas-balasan, dan seolah-olah. Untuk mendapatkan root word-nya, kedua kata diartikan secara terpisah. Jika keduanya memiliki root word yang sama, maka diubah menjadi bentuk tunggal. Contoh, kata berbalas-balasan menjadi berbalas dan balasan, memiliki root word yang sama yaitu balas. Maka root word berbalas-balasan adalah balas. Sebaliknya, pada kata bolak-balik, yaitu ada bolak dan balik memiliki root word yang berbeda, maka root word-nya adalah bolak-balik. Tambahan bentuk awalan dan akhiran serta aturannya. Yang pertama, untuk tipe awalan mem, kata yang diawali dengan awalan mempe memiliki tipe awalan mem. Tipe awalan meng, kata yang diawali dengan awalan meng, mengk, memiliki tipe awalan meng. Selanjutnya ada implementasi stemming algoritma Nazif. Pada tugas akhir ini, algoritma Nazif diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP. Berikut adalah contoh program web stemming algoritma Nazif. Di sini terdapat masukan kata, kemudian apabila kita memasukkan katanya lalu disubmit, maka akan muncul teks asli dan juga kata dasarnya. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu dan juga Mas Bayu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Pada di sini saya akan menjelaskan tentang index.php. Pada index.php yaitu kita memberikan titel atau judul yaitu stemming dengan menghubungkan untuk pada link style sheet atau style.css. Dan lalu pada header kelasnya kita memberikan nama IL stemming Najib dan stemming algoritma Najib di PHP dan MySQL. Lalu untuk navbar yaitu kita menambahkan ada kelas seperti utama, lalu dilanjutkan dengan konten. Kontennya di sini kita ada view PHP dan home PHP. Lalu di sini dengan copyright 2021. Lalu untuk connection.php yaitu di sini ada DB atau database name yaitu DB streaming. Lalu untuk DB usernya kita menggunakan root. Lalu untuk DB passwordnya kita isikan kosong karena kita tidak menggunakan password. Lalu untuk DB hostnya yaitu localhost. Lalu untuk prosesnya yaitu dollar connection MySQL connect dengan DB host, DB user dan DB password.
jika dollar connection sesuai dengan yang ada di database, maka akan masuk ke proses akan berjalan atau terkoneksi. Tetapi jika koneksinya tidak sesuai, maka tidak akan terkonek pada atau MySQL error pada dollar connection. Lalu di sini untuk DB selection-nya yaitu jika kita sesuai dengan DB nama, maka akan masuk, terproses atau terakses. Lalu jika tidak sesuai, maka tidak akan terakses pada database namanya. Mungkin seperti itu. Maka akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu. Sini saya akan melanjutkan program, mempresentasikan programnya. Selanjutnya adalah SQL atau database yang digunakan untuk kata-kata. Di sini database-nya berisi dictionary atau kamus yang digunakan untuk memproses stemming nanti. Kamusnya yaitu berisi kata-kata dasar. Sini ada sebanyak 28.500 kata dasar yang kita dapatkan dari GitHub. Oke, setelah itu masuk ke program intinya yaitu stemming.php. Nah, di sini terdapat kode dasar, kode aslinya, kode intinya itu untuk proses stemming. Di sini pertama kita mengecek kamus yaitu di database tadi dengan mengambil tabel dictionary. Lalu setelah itu ada function untuk menghapus sufiks seperti kata ku, mu, kah, dan sebagainya. Di sini kita menggunakan regex untuk cek inflection suffix. Lalu di sini untuk function untuk mengecek prefix disallowed suffix atau kombinasi awalan dan akhiran yang tidak diizinkan. Di sini kita menggunakan regex. Yang pertama untuk kata be dan i, awalan be lalu akhiran i, kemudian awalan se, akhiran i atau kan, kemudian awalan di dan akhiran an, kemudian awalan me dan akhiran an, lalu awalan ke dan akhiran i atau kan. Lalu di sini ada function untuk derivation suffix yaitu dalam kata imbuhan i, an atau kan. Di sini ada regex untuk mengecek suffix, kemudian di sini untuk mengecek kamus apakah terdapat kata dasar di kamus tersebut. Lalu jika tidak ditemukan di kamus, maka program tidak ditampilkan kata dasarnya. Lalu di sini derivation prefix ada kata imbuhan di, ke, se, te, be, me, atau pe. Nah, di sini untuk menentukan tipe awalan, ini adalah regex di, ke, dan se. Lalu ini adalah regex di per. Lalu ini adalah sintaks regex ke ber dan ke ter. Oke, kemudian jika awalannya adalah te, ter, be, dan ber, ini adalah sintaksnya. Oke. Ini juga ada awalan memper, kemudian akhiran eng, lalu
NY, dan E. N, dan sebagainya. Lalu di sini ada setelah dilakukan regex, ini untuk function untuk memanggil uh, suffix dan prefix tadi. Ini untuk memanggil kata inflection suffix, kemudian derivation suffix dan derivation prefix. Oke. Setelah itu ada home. Home ini adalah untuk menampilkan atau menjalankan program. Ada button submit. Jika kita mengklik submit, kita akan pada teks asli akan menampilkan teks asli atau teks input, dan pada kata dasar akan menampilkan outputnya, yaitu streaming, kata yang sudah di streaming. Dan ini adalah CSS untuk mempercantik atau memberi style pada website kita. Lalu ini adalah bentuk dari websitenya seperti ini. Oke, di sini coba kita memasukkan kata meninggalkannya. Ini submit, kata aslinya ada meninggalkannya yang kita inputkan tadi, kemudian kata dasar adalah tinggal yang sudah di streaming. Lalu kita coba untuk kata yang tidak terdapat di kamus. Coba. Nah, ini kata bucin tidak terdapat di kamus, maka kata dasarnya kosong. Baik, itu saja presentasi dari tugas akhir kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.